Hai guys, balik lagi sama gue, Debe Joanna. Setelah gue pikir-pikir, kayaknya gue udah lama deh gak ngonten tentang horor-horor. Jadi gue kali ini niat gue untuk buat paranormal experience lagi. Gak tau kenapa hidup gue kayaknya dipenuhi dengan hal-hal begitu. Gue juga bingung, sedih, tahu. Jadi ini emang menurut gue ya, nggak tahu menurut kalian. Kalau menurut gue ini nih lebih level ceritanya itu lebih merinding mampus dikit daripada yang konten paranormal experience yang tahun lalu gue buat. Sebelum ke videonya, jangan lupa klik subscribe, like, and share. Dah, gitu aja. Kita mulai. Jadi yang pertama, ceritanya gue sama kawan gue cewek berdua. Gue sama kawan gue nih abis pergi keluar kota. Jadi pas sebelum kami ke tol, kami ini lewatin kayak bukan hutan sih sebenarnya, kayak kebun. Cuman itu jaraknya itu jauh banget dari tempat kami masuk hutan itu terus ke masuk tol itu jauh banget. Jadi di perjalanan, jadi hutan itu emang sepi banget, nggak ada lampu jalan gitu. Berapa kilometer gitu, 20 kilometer ada lagi gitu, jauh banget. Pinggir-pinggir jalan lah pokoknya ya, kanan kiri kami ini. Itu tuh kayak, kalian tahu nggak sih gardu? Kayak begini lah. Kayak untuk orang-orang dagang itu. Tuh sepanjang jalan kebun itu ada itunya, itu si gardu itu. Malam lagi sekitar itu jam 9, jam setengah 10-an, nggak tahu karena parno atau instingnya kami tuh ngerasa apa yang tempat kata gue kayak pasar itu tuh ada aktivitasnya yang bukan kita gitu. Kami tuh ngelewatin jembatan. Kawan gue ini itu ngebut bang, saking parno ya kan ngelewatin itu. Terus gue bilang, jembatan, jangan lupa klakson. Pasti ada kan di daerah kalian yang begitu, kayak mitosnya kalau misalnya kita ngelewatin jembatan tuh kita harus ngelakson 3 kali atau mainin lampu. Bener nggak sih? Kalau di daerah gue begitu. Gue maupun kawan gue itu kayak ngelihat jalan itu kayak ada yang nyebrang, swing gitu. Terus akhir-akhir nyampe tol ada kejadian lagi. Jadi sampai kami di tol itu 2 jam. Udah masuk tol, tempelin kartu, maju, terus tiba-tiba bunyi kayak duk pintu belakang. Kayak langsung parno anjir. Apa itu, woi? Di mobil itu gue style ini, ngaji gitu. Nggak lama, dor, ban mobil itu pecah. Belum nyampe pertengahan pecah. Jadi kami juga nggak berani loh buat mau minggir juga, nggak berani karena kami kan cewek berdua kan, terus nggak ada cowoknya. Jadi kami tuh ya ngerembet itu, minggir dulu. Alhamdulillah setelah 2 jam di tol akhirnya kami dapat bengkel juga, nemu bengkel. Kita niatnya lewat tol untuk biar cepet nyampe rumah, tapi nggak taunya lewat tol malah nyampe 2 jam. Cerita kedua, cerita rumah gue yang lama. Sekarang ditempatin sama bibi gue. Ceritanya itu malam Jumat, mati lampu. Jadi keluarga gue ini, ntar minum dulu ya biar gak seret. Alhamdulillah. Semua keluarga gue kumpul di depan rumah karena kan mati lampu jadi gelap. Nah terus nggak tahu kenapa tiba-tiba gue ini aus. Ambillah gue ke dapur, cuk. Nggak jauh, nggak deket sih dapur gue dari ruang tamu itu ke dapur itu, nggak jauh, nggak deket lah pokoknya. Tapi arahnya lurus doang, lurus aja. Tempat rak piring gue itu taruhnya di dekat gudang. Rak piring, sini ya pintu dapur, nih pintu dapur, rak piring,
Sini ada jalan lagi ke kamar mandi. Nah sini nih gudang, ke sini ke kanan dikit lurus gudang, deket banget. Nggak sampai semeter lah. Ambil lah nih gue nih. Nah tapi si dispensernya ini ada di samping pintu dapur kan, jadi otomatis gue putar balik dong, ambil tak. Nggak tahu kenapa badan gue ini muternya ke arah gudang. Set, bakekok. Kalian mau tahu apa yang gue lihat? Miss K. Set, mana kayak slow mo gitu, kayak di dalam mimpi ada slow mo-nya. Langsung kunci pintu dapur, ambil minum, cepetan dong, gue bilang kan. Gue langsung lari ke depan. Gue minumnya di depan, sumpah. Kalau kalian pengen tahu ya, ciri-cirinya, itu baru kali itu gue ngelihat Miss K. Dan jangan sampai gue ngeliat lagi. Nauzubillah min zalik ya. Si doi ini pas gue ngeliat dia itu, dia miring, jadi ngadepnya itu ke tembok, pas banget di samping pintu gue. Jadi Miss K ini badannya itu gede ya, nggak tahu karena jubahnya atau karena apa ya. Ini gue sambil ngeliat di kamera, sambil dilihat di layar ya, gue takut ting-bating. Ini cemang bayi ya, nauzubillah min zalik. Ya pakai baju putih, pakai daster putih, terus tinggi, terus rambutnya itu tebel banget. Terus dia tuh kayak nunduk gini loh, nunduk ya, terus terus rambutnya itu nutupin mukanya gitu ke depan gini, rambutnya panjang banget, segini lah, apa ini namanya ini, paha atas, rambutnya hitam itu, bagus loh rambutnya. Gue nggak mau cerita dulu ke keluarga gue, tunggu lampunya udah hidup, skip, lampu hidup, cerita gue ke nenek gue. Cerita yang ketiga, belum lama kejadiannya, waktu tahun kemarin ceritanya. Jadi gue nih keluar lah sekitar jam 11-an, tapi gue nggak lama, sekitar jam 1-an gitu, jam 1-an, jam setengah 2 gue balik. Ya gue cuci kaki dulu, sebelum masuk itu gue cuci kaki dulu di keran samping ini, samping rumah. Terus masuk, cuk, tidur, udah. Besoknya gue ditanya sama mbak gue, Dek, lu keluar 2 kali? katanya. Enggak, kata gue. Lah kata nenek lu semalam keluar 2 kali. Sumpah, gue keluar sekali semalam. Nggak tahu, nenek cerita katanya lu keluar 2 kali. Nah terus gue nggak nanya kan, gue lagi tiduran, lama nenek gue masuk ke kamar. Ih, lu itu semalam keluar kemana lagi? Hah? Gue bingung lah ditanya begitu. Jelas-jelas gue ngerasa gue ini keluar sekali doang. Gue keluar sekali. Enggak, saya ini ngelihat kamu tuh masuk 2 kali. Ih nek, gue ini keluar cuma sekali nek, gue bilang gitu kan. Ini gue ngobrol ya sama nenek gue. Gue masuk gerbang, gue kunci, terus gue cuci kaki. Nah kalau lu pas cuci kaki tuh saya tahu, cuci kaki kamu masuk kan? Iya, kata. Lu habis masuk, gak lama lu masuk lagi. Sumpah, gue merinding dong. Sumpah nek, gue keluar cuma sekali demi Allah. Kamu itu katanya masuk pakai celana pendek. Ya Allah nek, gue semalam keluar pakai celana panjang, dingin. Malam-malam pakai celana pendek. Ih, saya tuh ngeliat kamu tuh pakai celana pendek pas masuk ke gua. Demi Allah nek, tuh celana itu tuh yang gue pakai. Nih diceritain jelas banget sama nenek gue kan. Kamu masuk nih pertama nih, habis cuci kaki masuk. Gak lama kamu tuh masuk lah, selang 15 menit lah. Terus saya tegur kamu itu, lo habis dari mana? Tadi udah keluar, kok keluar lagi? Tapi pas kata nenek gue ditegur itu, yang keduanya itu ditegur itu, gue tuh diem aja katanya itu. Nenek gue ngomong tuh nggak diladenin, jadi dia ini pergi aja masuk kamar, katanya si doi ini. Gue langsung sumpah ya nek, gue semalam keluar sekali doang. Jin lah ya itu ya, jin yang nyamar jadi gue. Ada yang nyamar jadi gue, anjir, bahaya juga. Bahaya loh sebenarnya guys, kalau misalnya ada jin yang nyamar jadi kalian, atau mungkin saudara, keluarga, atau kenalan kalian, itu bahaya loh sebenarnya. Bisa aja mereka ini bikin kalian celaka gitu. Kayak misalkan di jalan mau nyebrang jalan, lu ketemu nih sama si yang nyamar jadi yang lo kenal. Si
doi ini jalan nih, belum waktunya nyebrang, masih rame nih jalan. Nah kalian otomatis kan nggak mungkin lah kita ngebiarin yang kita kenal maupun yang nggak kita kenal gitu ya, misalkan orang lain celaka, nggak mungkin kan ya. Otomatis kita bakal narik dia dong, entah kita ngedorong, entah kita narik, ya kayak di film-film lah pokoknya. Tapi pas kalian narik itu, entah narik entah giniin dia gitu, pokoknya nyentuh dia, dia tiba-tiba hilang, ting bating nauzubillah menjalik ya, kalian malah yang ketumbur. Mental gue kuat sih guys, cerita gini jam 00.07, jam 12.07. Udah lah guys ya, segitu aja dulu cerita gue, walaupun 3 biji ya. Udah ya guys ya, nanti gue buat konten horornya kapan-kapan lagi lah ya, tunggu. Emang gue siap gitu, mental gue siap gitu. Ini mah gue paksain aja karena gue bingung mau bikin konten apa. Thank you guys untuk ngedengar bacotan gue. Thank you guys.